Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untareka Putri Siswanto dari kelas 12 TKJ 1. Di video ini saya akan bawakan materi bab 1 mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau PKK kelas 12 semester 1 tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Pengertian produksi massal. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan. Produksi massal memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Produksi massal biasanya ditemukan di industri di mana produk yang ditawarkan distandarisasi dengan teliti, sehingga memungkinkan mesin dan proses bekerja secara otomatis menggantikan tenaga kerja manusia. Ciri utama pada produksi massal, adanya standar yang jelas dalam proses produksi massal, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak, semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang, waktu produksi relatif singkat, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis, kemudahan dalam kontrol produksi. Dengan menggunakan produksi massal diharapkan dapat meningkatkan produksi dengan waktu siklus produksi yang lebih sedikit. Namun produksi massal memiliki keterbatasan. Salah satunya perlu nilai investasi yang lebih besar karena harus menanggung seluruh biaya produksi yang besar dan perawatan mesin produksi. Selain itu, karena lebih fokus pada jumlah produksi massal tak menawarkan variasi produk yang banyak. Mungkin dalam satu kali produksi hanya bisa membuat 2 atau 3 variasi. Solusinya adalah dengan menggunakan sistem komunikasi massal. Menurut Lauden, kustomisasi massal adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti mass production. Solusi ini membuat produk lebih variatif dengan harga murah. B. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tak akan berguna jika tak bisa diambil manfaatnya, dan barang itu tak akan bernilai jika tak memiliki nilai guna barang. Jenis nilai guna barang sebagai berikut. Kegunaan dasar atau elemen utility. Sebuah benda memiliki nilai berdasar zat penyusunnya atau hal-hal yang bisa langsung dirasakan oleh panca indera manusia. Contoh, ketika memakan nasi padang, maka akan terasa bumbu yang digunakan, kemudian berefek pada rasa kenyang. Kegunaan waktu atau time utility. Barang dapat berubah nilainya pada saat atau waktu yang tepat. Contoh, payung yang menjadi mahal ketika musim hujan. Kegunaan tempat atau place utility, suatu barang bisa memiliki nilai yang berbeda ketika dipindahkan dari lokasi awal ke lokasi lain. Contoh, kayu di hutan ketika dipindahkan ke lokasi pembangunan. Kegunaan bentuk atau form utility. Sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuknya. Contoh, koran bekas yang diubah menjadi kerajinan. Kegunaan pelayanan atau service utility. Sebuah benda tak akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. Contoh, radio dan televisi akan bertambah nilainya jika ada siaran. Kegunaan milik atau ownership utility. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. Contoh, sebarang bekas milik selebriti akan berharga mahal ketika dijual karena ada bukti kepemilikan dari selebriti tersebut. Jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlahnya yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Merupakan bagian dari perencanaan operasional di dalam perusahaan. Yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini yaitu adanya optimasi produksi sehingga akan dapat dicapai tingkat biaya yang paling rendah untuk pelaksanaan proses produksi tersebut. Perencanaan produksi juga didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Ciri perencanaan produksi yaitu menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang, dibuat penafsiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang, punya masa jangka waktu tertentu, mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lain yang dibutuhkan pada waktu yang diperlukan. Harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi, harus bisa mengkoordinasi kegiatan produksi dan mengatur bagian yang punya hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi, dapat disusun suatu rencana produksi yang baik dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang serendah mungkin.
Fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Fungsinya menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Tujuan dari perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma yang pertama meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu, menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat, membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin, dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu periode. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihannya, akurasi dan otomatisasi tinggi, kurang biaya tenaga kerja. Kenaikan tingkat produksi dapat menimbulkan skala ekonomi yang menguntungkan, biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisir, pemborosan bisa diperkecil, biaya tenaga kerja rendah, biaya pemindahan bahan di pabrik. Kekurangannya, sumber daya terbuang, tak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan dalam perubahan bentuk, proses produksi mudah berhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi, dan terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Tahap perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Tahap perencanaan produksi yang baik akan menghasilkan output yang berkualitas. Konsep produk harus ditentukan lebih dulu berdasarkan banyak pertimbangan. Tahapan perencanaan proses produksi yang benar dan berurutan adalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor untuk memproduksi produk tersebut terlebih dahulu, antara lain pasar yang baik di masa mendatang, bagaimana produk kita mampu beradaptasi dengan permintaan pasar yang tak menentu dan berkembang pesat, siklus hidup produk, bagaimana manajer mampu menyeimbangkan keadaan berdasarkan siklus hidup produk, yaitu pengenalan, pertumbuhan, masa puncak, dan kemunduran. Arus kas keluar masuknya dana menjadi faktor penting, kemampuan organisasi, pengaruh SDM atau sumber daya manusia di dalamnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Tahapan perencanaan produksi yaitu ide produk, seleksi produk, desain awal, purwarupa, pengetesan, desain akhir, dan implementasi. Indikator keberhasilan produksi massal. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu sangat bersemangat dalam mencari peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin, mengejar peluang dengan baik, dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi, fokus pada pelaksanaan, mengikut sertakan energi setiap orang yang berada di dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan, yaitu peluang pasar yang baik, keunggulan persaingan, kualitas barang atau jasa, inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, menghargai pelanggan dan pegawai, manajemen yang berkualitas, dan dukungan modal yang kuat. Berikut ini 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. Indikator yang dipakai untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk yaitu kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan, dan kapabilitas pengembangan. Proses produksi. Proses produksi adalah tahap yang dilalui dalam memproduksi barang dan jasa. Tahap persiapan produksi dan pendirian usaha. Yang pertama yaitu dibagi menjadi 2, yaitu produksi dan persiapan produksi. Proses persiapan produksi memiliki beberapa kegiatan seperti perencanaan urutan proses, yaitu penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, pengerjaan dan peralatan, mobilisasi personalia, pembelian material, dan pembagian pekerjaan. Proses produksi digolongkan menjadi 4 macam, yaitu proses produksi pendek, produksi panjang, produksi kontinu, dan produksi berselingan atau intermittent. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses manufakturnya.
Tujuan dari perencanaan produksi ada dua. Yang pertama, untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi. Dan yang kedua, untuk pemanfaatan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan atau demand forecast. Manfaat perencanaan produksi. Organisasi atau perusahaan bisa mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Pemasok mendapat informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. Bisa meningkatkan efisiensi dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Perencanaan produksi menangani dua strategi dasar, yaitu perencanaan produk yang akan dihasilkan dan perencanaan proses produksinya. Perencanaan produksi dilakukan berdasarkan 3 tingkat waktu yang berbeda, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pengawasan produksi. Pengawasan atau pengendalian produksi adalah kegiatan untuk memastikan semua sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan, produksi berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Faktor penyimpangan dari perencanaan produksi yang pertama, tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong, terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja maupun fasilitas produksi, perubahan permintaan, ketidakhadiran kerja, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja atau pemasok atau pelanggan. Apabila hal di atas terjadi, maka manajemen harus mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan tersebut. Manfaat pengawasan produksi. Pertama, memastikan kelancaran semua aliran proses produksi, memastikan penghematan biaya produksi sehingga bisa meningkatkan laba perusahaan, mengendalikan sumber daya, mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Pengawasan produksi tergantung pada faktor berikut ini, yaitu sifat produksi, sifat operasi, dan ukuran operasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.